Pertanyaan itu mungkin muncul di kepala kita. Setelah kembali kita dikejutkan oleh pemberitaan kasus pembunuhan yang melibatkan anak sekolah di Makassar. Motifnya pun sungguh mencengangkan. Sebagai orang tua, apalagi memiliki anak, tentu ada perasaan marah, sedih, kecewa, khawatir, atau perasaan lainnya. Kita tidak betul-betul tahu apa yang melatar belakangi tindakan pembunuhan itu. Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa tindakan tercela yang dilakukan oleh pelaku adalah akibat pola asuh yang salah. Terlepas dari apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan tersebut, sebagai bagian dari anggota keluarga, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak sehingga sampai berbuat kejahatan. Mengutip dari buku karya Willem de Jong, terdapat beberapa faktor yang beresiko membentuk dan memperparah perilaku anak dan remaja. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar anak. Di video ini, kita akan membahas faktor-faktor resiko yang berasal dari lingkungan keluarga. Faktor resiko pertama yaitu komplikasi saat kehamilan dan kelahiran. Anak-anak yang saat dalam kandungan mendapatkan paparan nikotin akan beresiko tinggi kelak mengalami perilaku antisosial. Minum alkohol, berapapun banyaknya, kapanpun waktu dan periodenya, akan beresiko tinggi merusak perkembangan otak pada bayi dan kerusakannya ini akan berlaku seumur hidupnya. Hal ini berkaitan dengan gangguan kognitif, masalah belajar, retardasi mental, masalah motorik, dan penyimpangan perilaku. Faktor resiko kedua yaitu pengasuhan. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan perilaku dan fungsi anak juga dipengaruhi interaksi dari luar keluarga, termasuk tetangga dan budaya. Anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dan layak dari orang tuanya cenderung tumbuh menjadi anak dengan kemampuan sosialisasi yang buruk. Faktor resiko ketiga adalah kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan penelantaran. Ada indikasi bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual akan beresiko lebih mudah mengalami gangguan disosiatif, bahkan depresi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya frekuensi percobaan bunuh diri. Selain itu, kekerasan juga dapat menyebabkan masalah perilaku agresi dan antisosial. Faktor resiko keempat adalah kelekatan orang tua dengan anak dan penelantaran. Kelekatan merupakan proses di mana anak dapat memperoleh rasa aman, kepercayaan, dan dukungan dari orang tua atau pengasuhnya. Sayangnya, pada beberapa anak, terkadang sejak usia sangat muda sudah harus berpisah dari orang tua. Mereka tidak lagi menerima perhatian dan kehangatan serta kasih sayang yang sangat dibutuhkan dalam perkembangannya. Kurangnya kelekatan dengan orang tua dan penelantaran dapat mengakibatkan perubahan perilaku pada anak-anak. Anak cenderung mudah emosi dan beberapa bahkan menunjukkan gejala depresi serta menyakiti diri sendiri. Faktor resiko kelima adalah psikopatologi dalam keluarga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepribadian yang tidak sehat dan gaya hidup yang negatif dari orang tua dapat berdampak buruk dalam pengasuhan anak. Pada keluarga yang di mana orang tuanya mempunyai masalah depresi yang berat, akan muncul pola pengasuhan yang menyimpang. Akibat depresi, orang tua sering memberikan kritik dan pendekatan yang bermusuhan dengan harapan yang tidak realistis, yang menyebabkan orang tua tidak mempunyai kesempatan untuk membangun relasi empatik dengan anak-anaknya.
Kondisi ini juga berlaku pada anak yang tumbuh dalam keluarga di mana kakak atau adiknya juga mengalami gangguan psikis, maka perkembangan anak akan terpengaruh. Faktor resiko keenam adalah parentifikasi. Parentifikasi adalah situasi di mana anak atau yang lebih muda secara terus-menerus harus mengurus orang tuanya dan harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan orang tuanya. Dalam situasi ini, anak-anak tidak lagi dapat bermain dengan teman-teman seusianya atau jalan-jalan serta belajar. Anak-anak yang terparentifikasi seolah mengambil alih tanggung jawab untuk dirinya sendiri, padahal belum waktunya. Anak-anak seperti ini sering tumbuh dalam rasa kesepian dan berperilaku lebih dewasa. Beberapa anak bahkan menunjukkan masalah perilaku, kurang percaya diri, perasaan bersalah yang sangat dalam, kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri, dan sebagainya. Faktor risiko ketujuh adalah kemiskinan. Semakin rendah tingkat sosial ekonomi, semakin banyak masalah yang terjadi. Keluarga dari kelompok sosial ekonomi rendah lebih mengutamakan cara bertahan hidup dan cenderung kurang memperhatikan tumbuh kembang anak dan bahkan membiarkan anak tumbuh dengan sendirinya. Faktor risiko ke-8 adalah kehilangan dan berduka. Banyak anak dan remaja yang dalam hidupnya harus kehilangan orang atau sesuatu yang disayanginya. Misalnya meninggalnya salah satu orang tua, kakak atau adik, nenek, sahabat, binatang kesayangan, atau perceraian orang tua. Rasa kehilangan yang terlalu dalam seringkali menimbulkan stres dan bahkan trauma. Sebetulnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku bermasalah pada anak. Namun kita coba melihat faktor-faktor yang lebih kuat pengaruhnya. Semoga kita dapat mendeteksi sejak dini perubahan perilaku yang terjadi pada anak-anak kita dan bisa ikut memperhatikan keadaan anak-anak di lingkungan sekitar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.